welcome to Nipart. Nice Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang Gen Z versus depresi, dan kebetulan ada narasumber yang menurut kita spesial banget nih. Betul. Ada siapa ya? Silakan perkenalan. Halo, nama saya Peter Leonardo, tapi bisa dipanggil Kalen. Oke, Saya lengkap. memang influencer untuk mental health, spesialisnya mental health itu. Betul. Oke, seperti yang tadi Kak Lenan bilang, kalian itu influencer apa sih? Saya influencer untuk mental health. Memang saya untuk di S2-nya, saya kan memang di kecimpung manajemen SDM. Oh. SDM itu sendiri kan memang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Iya, betul. Iya, betul. Kebetulan banyak karyawan di perusahaan saya juga generasi Z semua. Gitu. Jadi saya rasa relate lah dengan hal ini. Kalau kakak sendiri Gen Z atau bukan? Gen Z dong. Gen Z Oh. awal. Gen Oh, Gen Z awal. awal, Gen gitu. Z Gen Z awal. dari tahun berapa sampai tahun berapa kalau menurut kalian? Kalau menurut saya, kita tuh, kita itu dari 97 97 sampai 2012. Iya, betul. Saya berarti 97-nya. Oh, Awal banget. Awal banget. angkatan Masih pertama Gen nih, Z. angkatan pertama Gen Z nih. Versi beta. Terus perasaannya Kak Lenan sebagai Gen Z awal banget yang emang itu masa peralihan dari gen atas ke Gen Z itu gimana sih? Sebenarnya gini, Gen Z sama Gen milenial Iya. atau Gen Y itu nggak terlalu perbedaannya signifikan. Ya, menurut beberapa survei juga, jurnal yang saya buat juga, itu yang membedakan adalah bagaimana faktor lingkungan. Oh iya betul. Faktor lingkungan, adaptasi gitu. Gen Z sekarang kan apalagi banyak banget faktor-faktor seperti ya dari yang kalian tonton sendiri, misalnya Iya. mungkin generasi milenial itu lihat dunia K-pop itu hanya menyukai K-popnya, Iya, tapi betul. kalau Gen Z kan dari Sampai bawah. fotonya Iya, semuanya lah, betul, iya, betul. Iya betul. itu secara general. Oh iya juga. Berkaitan tentang mental health nih. Itu kan dari milenial ke Gen Z. Itu tuh yang dirasain gimana? Kan kalau di Gen Z kan alay dikit lah. Nah, Kalau kalian sendiri gimana? sebenarnya Gen Y, Gen Iya. X atau Gen Z itu hampir sama aja, cuman perspektifnya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau Iya, iya. dibilang kategori alay, misalnya di generasi Y itu anak-anak atau orang-orang dengan kelahiran 1982 sampai 96. Iya. Betul. Contoh alaynya seperti apa? Kalau kalian pernah lihat orang tua kalian itu pakai celana yang cukra yang Iya, di iya. bawah. Oh, Iya, 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 betul, paham, betul. paham. Itu mungkin beberapa orang kayak ih keren gitu. Tapi kalau perspektif kalian kan Alay Apa sih? banget. Iya, betul. apa banget sih orang tua Betul, gua betul, gitu, iya. orang tua saya. Tapi berbeda dengan kalian yang penggunaan dress code-nya, outfit-nya gitu, yang memix misalnya baju dengan dalaman yang menurut orang tua kayak kalian kayak ngapain sih kalian ribut banget Iya. pakaiannya gini-gini, udah santai aja kayak bapak gitu. Berarti intinya beda generasi itu beda. Sudut pandang. Iya. Padahal beda di sudut kita pandang. tuh kayak warna yang gelap itu lebih estetik. Nah. Nah, kalau di orang tua kayak apa itu warna kematian kan? Ya, Iya sih. Betul, kalau bahasa betul, kaliannya betul. POV. Oh iya betul. Kalau kita lebih ke warna earth tone kayak warna bumi nih. Cowok bumi banget. Sama dong kayak mejanya. Ayo. Iya. Menyatu dengan meja. Ya tuh dia. Iya. Pertanyaan selanjutnya aku mau nanyain dong, Apa tuh? sebagai influencer yang berkecimpung di SDM atau sumber daya manusia, itu kalian itu udah menghadapi berapa banyak penyakit mental atau cerita-cerita yang berhubungan dengan mental di kalangan masyarakat? Oke. Untuk selama saya jadi influencer, kebetulan juga kan saya juga punya komunitas. Komunitas itu adalah komunitas house. Jadi itu memang komunitas yang saya bangun untuk mengatasi Gen Z lebih tepatnya. Jadi kita buka sesi konsultasi Oke. secara online gitu. Itu sifatnya free. Kenapa? Karena melihat secara survei banyak Gen Z itu sekitar 80%-nya itu mengalami stres kerja atau misalnya mengalami stres ya yang kegelisahan gitu. Yang pertama adalah tentang ketakutan masa depan rata-rata Iya, gitu. betul. Rata-rata sih. Kenapa? Karena pressure gitu. Ada istilah kalau di saya ya gitu. Pressure-nya contohnya kayak gini. Orang tua saya pendidikan SMA. Kamu harus lebih dari Lebih orang dari tua. SMA. Nah, Betul, iya. pressure yang itu yang bikin jadi kayak Beban. beban.
Ya sih, kadang orang tua tuh maunya kayak tinggi banget, tapi ya kita semua harus menanggung beban itu nggak sih. Kan dari tadi kita udah ngomongin nih, kakak kan apa ya, yang mewadahi untuk cerita-cerita orang lain. Kakak sendiri pernah apa sih, Ngalamin overthinking nggak gitu nih? nggak? Iya, ngalamin Biasanya sendiri. Ya, seorang konselor atau influence atau yang memang berkecimpung di mental health pasti juga pernah di fase itu. Iya. Dan ya saya kalau secara pribadi kalau lagi di fase itu ya menghentikan aktivitas saya. Misalnya ada tim saya bilang, Kak, ini ada yang chat ke Instagram kami atau TikTok, ada mau konsultasi. Kalau saya rasa saya belum bisa tanggepin, saya nggak akan tanggepin gitu. Karena beban sebagai seorang yang memang berkecimpung di situ adalah segimanapun mood kita harus bisa kontrol dulu mood kita sebelum menghadapi harus orang. ceria nggak sih? Iya, Betul. Jadi kayak mood kita belakangan, yang penting mood orang dulu. Iya, gitu. Walaupun di dalam pas tadi selesai, aduh, masalah saya aja belum selesai nih, masalah aku aja belum selesai. Dia gimana masalah masalah ngurusin orang lain gitu. ya. Tapi ya itulah. Iya betul. Walaupun di belakang sambil naik kuda-kudaan Iya. di ayo. Ya, itu kan kalau bahasa kalian kan yang lagi viral di TikTok main apa tuh? Yang masukin koin, main odong-odong. Oh iya, iya, di iya, time paham, zone paham, itu paham, di buat time zone. biasa Genji lah. Tapi tolong ya jangan sering-sering, kasihan nanti konselor nggak ada jobnya. Kerjaannya. Betul guys, jangan sering-sering. Sering ya, Nggak ada kasihan kerjaan. nanti konselor nggak ada jobnya. Mohon maaf. Itu saya udah Bagi dua, ada yang naik kuda-kudaan, ada yang ke konselor gitu guys. Kak, buat jadi konselor sendiri tuh berat nggak sih? berat karena yang pertama adalah kita harus tahu karakter. Nah, di dunia SDM karena kan saya bukan secara langsung psikolog tapi SDM yang memang juga mengetahui perilaku manusia, kita harus tahu ya, bagaimana orang itu dari looknya, dari cara kita ngelihat, oh orang ini gimana. Dan itu yang saya lakukan misalnya di dunia kerja, lalu juga saya juga kan ngajar ekstrakurikuler gitu. Jadi ketika saya di situ saya harus memposisikan dengan lingkungan mereka, itu yang paling berat. Kadang kan ada orang yang malas gitu untuk kayak memposisikan dengan Gen Z atau Gen apalah gitu. Ya udahlah, you harus punya aturan kayak I gitu. Dan kalau saya pribadi kayak saya harus mengikuti alur yang ada, karena kalau nggak mengikuti alur yang ada, kapan orang itu mau berkembang? Iya sih, iya. Jadi lebih dari kitanya sendiri deh harus ngerti lah. Ya enggak sih sebenarnya. Itulah perbedaannya ya orang yang mau memahami tentang apa ya mental health itu sendiri. Jadi kadang kan apalagi Gen Z itu sedikit-dikit langsung bernadia. Iya. Belum WIB, ada WIB. satu. WIB. Sedikit bernadia langsung kan galau, mandi. Kalau sampai naik motor gitu biasanya. Ngebut tuh Iya, biasanya hujanan. ngebut. Ya, Betul. betul. Kayaknya pengalaman banget. Ya, Kak, kalau menurut kakak sendiri nih, peran media sosial nih sama mental health di Gen Z tuh ada hubungannya nggak sih? ada peran media sosial Iya. dengan Gen Z itu ada, karena salah satu faktor yang membuat perkembangan Gen Z itu meningkat adalah dari media sosial. Alias generasi Gen Z ini adalah generasi yang udah menerima era 4.0 atau 5.0. Kalau secara saya intermezzo sedikit ya. Jadi 5.0 itu adalah generasi AI. Oh. Kalian udah walaupun ChatGPT, Ya betul, itu buat tugas. Iya, buat nyontek. Ya. Dan 4.0 adalah era internet. Itu yang membedakan kenapa Gen Z itu benar-benar memiliki peran atau misalnya pengaruh penting di sosial media, karena memang Gen Z itu kan berkecimpung di situ, berbeda dengan generasi sebelumnya yang bahkan mau internet aja harus pertama ke warnet, Iya. buka Facebook aja lama banget. Paling nyari jauh-jauh di buku. Iya, di buku gitu. Itu yang makanya pengaruh dari internet itu menjadi apa ya, bisa dibilang ya positif dan negatif. Positifnya adalah apa? Ya kita bisa lihat misalnya Gen Z sekarang nih sering banget kan kalau berpikir POV-nya dari TikTok. Betul. Itu tidak. Betul banget. Kadang kayak, oh gue harus nyari cowok nih, tapi harus kayak gini. Akhirnya saking seringnya dia buka TikTok nyari referensi, akhirnya dia bingung menentukan sebenarnya saya mau kayak gimana sih. Iya betul. Lihat sudut pandang saya gitu. Itu makanya sisi positif, sisi negatif. Jadi positifnya adalah banyak referensi yang bisa dilihat gitu. Apalagi ya
sekarang ini gitu. ChatGPT kita nggak boleh bohong juga, Gen Z ini termasuk pinter untuk ChatGPT. Kenapa? ChatGPT itu mudah banget, tinggal cari apa kayak saya mau cari tahu ini, keluar gitu pencariannya, dan itu yang benar-benar menjadi apa ya, pengaruh pola pikir dari Gen Z. Kalau ngomongin pola pikir, itu media sosial emang mempengaruhi banget ya kayak. Mempengaruhi banget untuk Gen Z itu sendiri. Balik lagi, karena rata-rata generasi yang sekarang itu ya melihat sebuah trend centernya itu dari sosial media. Gitu. Saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, ya kita nggak bohong. Kadang kita mau sorry itu sih kayak kita mau masuk universitas A, B, C, dan itu pasti dari sosial media gitu. Apalagi kayak gua keren nih pakai almet ini Iya. gitu. Iya, Almet warna kuning gitu. Almet warna hijau, Apa nggak usah tuh? disebutin lah Iya, almetnya ya. aman. Hijau gitu. Hijau Aman-aman. muda gitu. Iya. Iya juga sih. Itu tuh benar-benar Gen Z tuh benar-benar melekat banget sama media sosial. Nggak bisa dipisahin banget sih. Saya juga bingung. Terus juga kalau media sosial buat kakak sebagai generasi pertama di Gen Z itu gimana? Apakah kakak bener-bener kayak Gen Z yang pada umumnya gitu? Apa kayak lebih ke milenial? Ini yang membedakan generasi Z saya, Gen Z saya itu memang awal dan yang memang perlu beradaptasi dengan era kalian gitu. Itulah makanya saya bilang saya cara berkomunikasi dengan staff atau misalnya teman-teman gitu, bahkan konseling dengan orang di luar sana gitu, terima konseling itu harus saya lihat dulu. Saya pertama adalah kelahiran umur berapa, oh gitu, kelahiran umur segini apa namanya kak, oh saya harus bisa terjun ke situ, karena kalau saya ngikutin Gen Z saya pasti akan Iya. karena kan era-era saya era-era yang ya nyerempet-nyerempet lah, Ya, peralihan. peralihan. Terus ngomongin era-era milenial itu pasti kakak juga ada sedikit cipratan milenial kan? Itu tuh mental health di milenial gimana sih? Nah, perbedaan kalau misalnya mental health ya, ini sebenarnya yang menjadi apa ya, pembeda gitu. Gen Z itu kadang terlalu banyak pemikirannya tapi takut untuk action. Itu Betul yang sih. bikin. Nah, Iya. jadi keburu kayak aduh, aku bener gak ya jalan sini? Bener gak ya ngambil keputusan ini? Bener gak ya? Itu yang membedakan dengan generasi gitu, milenial. Mereka lebih kayak oke, harus kerjakan ini sebisa mungkin. Kalau mereka merasa depresi, tertekan, mereka lebih kayak cenderung musik. Makanya kalau kalian lihat musik-musik tahun 2000 ke bawah, itu rata-rata banyak banget aliran musik. Karena apa? Karena ya generasi mereka itu lebih sering kalau misalnya untuk menghilangkan depresinya, tekanannya main musik, gitar, apa beda. Kalau kalian kan apa, self reward. Ya, self reward. Ngerjain tugas dikit, Capek. alhamdulillah udah kelar, pergi atau apa gitu. Wah, bukan self Langsung reward, jalan-jalan. boros. Ya, itu caranya yang membedakan. Iya. Paham juga. Kalau di dunia kerja tuh mental health itu tuh gimana cara jaganya sih? Soalnya banyak banget dengar ya dari sosmed juga sih. Kayak kalau di dunia kerja pasti mental lo tuh pasti bakal rusak banget gitu. Bakal hancur. Ya itu gimana sih? Menurut kakak sendiri gimana? Nah, itu berkaitan dengan juga tesis saya. Saya lagi membuat sebuah tesis yang judulnya tentang work life balance dan employee engagement. Jadi keterikatan dari stres kerja itu sendiri untuk pekerjaan. Nah, maksudnya yang membuat kadang orang di dunia kerja itu atau mau mungkin jadi lelah atau gampang depresi adalah tekanan. Dan itu yang kadang Gen Z itu kurang mampu untuk membackup. Maksudnya dalam arti depresi itu. Jadi kadang ya mungkin generasi sebelumnya kayak dikasih tekanan-tekanan udah terbiasa gitu. Cuman kan generasi kalian ya sorry itu sih, dari kalian bangun sampai kalian tidur kan udah semua difasilitasin gitu. Kalian mau ke sekolah, dia udah dikasih motor, gitu. Makan pasti udah ada. Iya betul. Jajan 50.000 dapat apa? Kan pusing kan? Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Iya sih. Kan dari tadi kita udah bahas depresi, lingkungan kerja gitu. Nah,
buat orang-orang di luar sana mungkin apa sih depresi menurut kakak sendiri gitu? Nah, depresi itu sebenarnya bagaimana kita mengendalikan emosional kita, mengendalikan tentang you punya mindset, you punya pola pikir. Jadi sebenarnya yang membuat depresi adalah kita sendiri gitu. Ketika kita bisa aware dengan kondisi kita sendiri, misalnya kita ngadepin stres, aduh tugas saya nih belum selesai nih, gimana? Ya cara terbaik adalah ada dua, kamu mau kerjain malam itu atau kamu habiskan beberapa harimu untuk cicil tugas itu. Betul sih, ya. Tapi kadang ya generasi Z itu lebih kayak ngeselin banget ini guru A, dosen B, lebih daripada ngeluh dulu. Iya. Ngeluh dulu. Ngeluh tapi Kerjaan sambil nanti. nangis sambil kerjain aja gitu. Betul. Benci banget tuh. Iya sih. Kerjain sama nangis. Kerja sambil nangis kan gitu kan. Iya, betul juga. Kalau Masa- menurut kan depresi itu ada cara mengatasinya nggak sih? Iya. Depresi Buat- itu apalagi di kalangan Gen Z, Pak. Iya. sebenarnya balik lagi kalau misalnya tentang cara mengatasi depresi itu ada banyak caranya. Gen Z itu kan sebenarnya adalah era yang paling mudah ngatasin depresi jujur. Karena menurut survei generasi X, Y sama Z yang paling mudah menangani depresi adalah Generasi Z. gitu. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tahu untuk bagaimana menyenangkan diri mereka. Jadi kalau misalnya kalau kita tarik di Gen Z, gimana sih cara mengatasi depresi tekanan itu sendiri adalah bagaimana kita setelah kita merasa tekanan itu kita menyenangkan diri kita. Ya tadi balik lagi self reward. Self reward kan nggak harus tiba-tiba selesai ngerjain tugas, aku harus beli makan ini, beli makan itu. Self reward ya Tidur. bisa, itu yang membedakan Gen Z. Tidur seharian. Tidur tuh udah dianggap self rewardnya. Bener banget. Betul. Betul. Walaupun generasi sebelumnya kayak self reward ngapain tidur, saya masih harus sambil dipikirin. Tapi Gen Z itu bodo amat, yang penting tidur dulu gitu. Tidur nomor satu. Bodo amat, yang penting kita jalan-jalan dulu kemana, walaupun cuma muterin komplek atau apa gitu. Muterin hati. Iya juga sih. Kalau dari kakak sendiri, kakak pernah nggak sih ngalamin benar-benar mental terpuruk banget di satu sisi, Pak? Kayak depresi banget, nggak bisa cerita kemana-mana, tapi kayak pengen cerita, tapi kayak nggak bisa cerita lah gitu. Awal mula terbentuknya dari komunitas saya, memang saya dulu seorang sebelum komunitas dan saya kuliah ya, itu saya pernah di posisi down. Dan ya apa ya bisa dibilang ya, untuk konsultasi saya nggak bisa cerita, pernah ada di fase itu. Kayak orang nanya, yuk kenapa, ada problem apa? Oke, nggak apa-apa gitu. Saya nggak butuh pertanyaan itu, saya butuh solusi dari apa yang saya rasain. Sampai saya juga pernah konsultasi di platform online gitu kan, ada platform online kan yang menyediakan itu. Saya konsultasi itu nggak dapet, saya konsultasi lagi offline nggak dapet feelingnya sampai berapa kali. Nah setelah itu saya belajar bahwa salah satu ada dokter, ketika saya konsultasi dia bilang gini, untuk mengatasi dirimu adalah bagaimana dirimu bisa meyakinkan pribadimu. Paham nggak maksudnya? Bisa sedikit paham. Jadi kamu mau cerita ke siapapun, kamu nggak akan ya apa namanya? Tadi dulu, minum dulu. Oh iya kak, silakan kak. Silakan. Aus. Silakan. Aus. Iya dari tadi ngomong. Apa sih tadi? Oh iya maksudnya tadi bagaimana? Aus. Mohon maaf. Ya itu. Jadi bagaimana mengendalikan dirimu sendiri. Oh ini adalah ya kamu mau cerita ke siapapun, kalian cuma tenang sesaat, besok kepikiran lagi. Jadi kalian harus misalnya secara for example ya, contohnya gini, kalian punya stres di dunia, misalnya kalian banyak tugas, kita ambil karena kan lingkungan kalian sekolah. Cara mengatasinya adalah ya tadi, saya punya tugas, bagaimana saya yakin tugas itu selesai. Gitu. Kalau kamu, aku kesel banget tahu tugas dari bu ini, bu itu banyak banget, temen aku, iya tahu gini. Seneng tuh kan, perasaan kayak akhirnya ada senasib nih sama saya nih. Tapi ya udah tetap tugas kan nggak kelar. Iya, cuma diomongin doang, nggak dikerjain. Seneng doang di hati. Iya, stres lagi, pikiran lagi. Gitu. Nanti self reward lagi, boros lagi. Itu siklus Gen Z atau remaja sekarang. Iya, betul. Repeat terus. Puter-puter terus nggak selesai. Membahas tentang mental health. Pernah nggak sih kakak tuh ngeliat benar-benar
satu orang ini tuh depresi banget, tapi dia nggak bisa cerita. Ini pengalaman. It's Pengalaman Enggak. pribadi ya. Enggak, itu cuma nanya. Terus tanggapan kakak tuh biar mancing si orang ini buat cerita tuh gimana? Oke, saya pernah punya satu kasus itu di TikTok saya ada yang DM saya gitu. Dia ngasih tahu dan bilang ada salah satu perempuan gitu. Nah, dia ini punya pengalaman stres gitu, tapi dia nggak bisa cerita gitu. Dia cuma DM, halo selamat malam gitu. Saya nggak sebutin namanya, saya punya pengalaman tekanan atau gimana gitu. Terus saya bilang, apakah kamu sudah berdamai dengan dirimu? Kalau udah berdamai, ya sudah. Kalau kamu belum, tunggu sampai kamu berdamai gitu. lanjut kan. Oke, kita tadi bahas yang terakhir yang soal apa namanya ngadepin ada apa ya bisa dibilang lah. Orang yang cerita ke saya di TikTok itu dia ngalamin stres ya tentang break up gitu. Rata-rata Gen Z kan pasti break up. Kalau ya paling banyak lah putus hubungan. Dan itu benar-benar dia nggak bisa ngomong. Maksudnya dalam arti bukan gimana, maksudnya nggak bisa cerita lah gitu. Solusi yang pertama saya lakukan adalah saya sapa, maksudnya kayak, hai, terima kasih dada itu konsultasi gitu. Gimana keadaan hari ini? Apakah sudah lebih baik? Apakah sudah lebih ya sudah lebih bisa menerima keadaan? Kalau belum, nggak apa-apa kamu lepasin dulu semuanya gitu. Nanti kalau udah bisa cerita, DM kami kapanpun. Tapi resikonya satu ya, dia mau cerita kapanpun ya harus kita terima gitu. Itu biasa yang sering dihadapin sih. Oke, aku mau nanyain tentang Gen Z yang stres banget after breakup. Itu tuh cara biar mereka tuh nggak benar-benar selesai pada waktu itu, nggak gamon-gamon lagi tuh gimana sih? Gen Z yang habis break up terus gamon itu ya, Silon. Itu paling banget sering Soalnya gamon 2 tahun. gitu. Ya balik lagi sebenarnya kalau gagal move on itu balik ke kalian gitu. Konsul ke siapapun itu yang balik lagi saya bilang saya sempat konsultasi ke salah satu dokter ke psikolog gitu, psikiater juga dan mereka ngomong hal yang sama. Untuk menyelesaikan masalahmu tentang itu kamu harus bisa meyakinkan dirimu. Maksudnya gini deh, secara bahasa lebih mudahnya ya diterima ya. Kalau kamu misalnya gamon sama salah satu cowok misalnya gitu kan, kamu benar-benar udah nggak ada harapan lah sama cowok itu. Tapi kamu harus bisa berpikir, oh berarti cowok itu nggak bisa menerima feedback balik dari saya. Banyak kok cowok yang bisa menerima feedback balik dari saya gitu. Saya harus bisa kasih feedback balik ke cowok yang tepat. Cuman perkendalanya kadang kan nggak bisa. Saya maunya sama dia, ya Allah sama dia, ya Allah harus sama dia, gitu. Harus sama dia. Pas udah jalanin, ya Allah capek banget sama dia, ya Allah. Gitu kan. Apa nih? Bagi ya? Iya kak, silakan. Saya juga deh. Silakan. Satu dong. Lanjut. Ambil makan nggak apa-apa ya? Ya, kalau mas saya kalau lagi makan nggak boleh ngomong. Lucu banget. Mama tetangga saya juga ngomong gitu. Kalau lagi makan nggak boleh ngomong. Tapi menurut kalian, boleh nggak sih pembicaraan tanya? Iya nggak bang. Menurut kalian, apa sih kendala yang paling Gen Z itu, generasi kalian itu rasakan? Maksudnya problematikanya yang sering kalian dengar. Coba dulu. Ini gantian ya. Problematik yang kita dengar dari cerita orang-orang banyak sih kak. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kan nggak cukup. Paling dari kalau yang saya pernah dengar tuh dari trauma masih kecilnya. Ya jadi mohon maaf kayak ada anak yang kurang dapat perhatian dari kecil sehingga jadi gedenya tuh jadi kemana-mana gitu. Jadi dia nggak tahu arah kemana gitu. Jadi saya kayak dengar ceritanya tuh kasihan aja gitu. Cuman ya gimana saya nggak bisa bantu apa-apa, saya cuma ngasih solusi. Kayaknya harus kayak gini gitu. Nggak apa-apa, nggak boleh kayak gini. Seburuk-buruknya orang tua itu masih tetap orang tuanya kita. Kita harus hormati. Kalau aku karena lingkungan perempuan tuh lebih sensitif, jadi banyak nggak bisa satu aja nggak bisa diomongin satu-satu. Soalnya kalau udah cerita udah merembet. Oke, satu cerita tentang
pacarnya. Dia tuh katanya tuh dia emang sayang banget sama pacarnya. Tapi pacarnya nyakitin. Saya bilang, yaudah kalau misalkan itu longgarin aja atau enggak tanya dulu lah kenapa. Tapi kan kalau laki-laki kalau dia tanya pasti jawabnya nggak tahu kan. Jadi longgarin dulu deh hubungan lo. Tapi dia ibaratnya tuh gue suruh putus tapi besoknya balikan lagi. Itu cowok temenmu? Ya cewek. Oh cewek. Kebanyakan kan cewek kayak gitu makanya perasaan. Tapi fun fact-nya, kalau saya pernah lihat survei itu, saya sempat bikin di IG saya itu konten juga. Menurut ada salah satu lembaga survei, tingkat depresi yang paling banyak adalah perempuan memang. Itu ya. Coba nanti kalau misalnya ada di IG saya pernah bikin. Cuman angka bunuh diri paling banyak adalah laki-laki. Ya. Perempuan itu rata-rata depresi, stres, nangis, guling-gulingan, sampai temannya udah it's okay, nggak apa-apa, ayo, nggak bisa gue mau sama dia, tapi dia bisa selesai masalahnya. Masalahnya cowok kadang suka bahasanya nggak mau nurunin ego. Nggak apa-apa kok, Tinggi banget. it's aman, cewek masih banyak di luar sana. Tiba-tiba di kamar, iya, apa gue bunuh aja ya, langsung. Itu rata-rata yang bikin stres, apa namanya, tingkat populasi kematian yang paling banyak itu laki-laki gitu. Makanya ada jokes, pernah nggak di kalian di TikTok ada kayak saya sempat lewat di TikTok tuh, orang Jepang itu kalau misalnya stres kerjaan banyak bunuh diri. Iya. Nah, Orang Indonesia stres misu-misu. Semua kata-kata tapi dijalanin gitu. Itu Iya. yang membedakan. ibaratnya kayak ngerjain tugas sambil nangis. Iya sambil nangis tapi dikerjain. Sorry kak, ini kan saya juga suka apa menerima cerita-cerita dari orang gitu kan. Cuman saya tuh bingung mas mau cerita ke siapa karena sulit buat percaya sama orang. Takutnya orang yang saya maksud ini cerita ke yang lain. Nah itu balik lagi tentang bagaimana kamu trust dengan orang yang kamu ceritain gitu. Maksudnya gini, ketika kamu ini juga sering banget dihalamin sama orang-orang kayak saya gitu yang bisa nerima cerita orang gitu. Trustnya dalam arti apa? Mungkin standar kalian dan harapan yang kalian inginkan tinggi gitu. Karena kan kalian sering konsultasi atau ngobrol gitu kan. Maksudnya dalam arti mungkin kalian butuhnya bukan sekedar apa namanya didengar tapi ada solusi gitu. Nah, untuk sampai ke tahap itu kalian harus ya bisa apa ya namanya? Menurunkan standar kalian dulu. Paling tidak oh oke gue nggak butuh solusi nih, tapi paling nggak gue didengerin dulu gitu. Cara terbaik dan pilih orang-orang yang kalian rasa tepat untuk cerita. Siapa? Ya mungkin teman atau teman itu juga harus difilter gitu. Kamu cerita tempat. Jangan semua orang lagi jalan tiba-tiba gue mau cerita sini dong gitu. Jangan. Oke, tadi kan kakak udah bicara tentang influencer sendiri kan kakak. Punya IG-nya nggak sih kak? Siapa tahu orang-orang di luar sana mau konsultasi dengan kakak gitu. Kebetulan saya karena lihat rata-rata Gen Z itu mainnya di TikTok, menghabiskan waktu di TikTok gitu, walaupun cuma scroll doang. Makanya saya nggak bikin di Instagram, saya bikin di TikTok. Oh, buatnya di TikTok. Apa tuh namanya? Iya kak. Spill, Boleh spill. tahu, Ada di bawah spill. sini. Buat Pokoknya orang-orang di nanti luar sana. bisa diedit lah ya biar. Oh ya, Ada di bawah sini. Nanti di mana di bawah mana lah sini. Sini. Nah nanti kalau mau konsultasi apapun kita free. Semua tim kita bisa menerima semua. Maksudnya dalam arti bukan semua cerita ya, tapi apapun yang kalian mau ngobrolin, memang ini wadah buat teman-teman Gen Z semua. Kalau punya kegelisahan atau apa, ya balik lagi kan. Kadang orang tua kita ceritain bukannya dapat solusi malah dimarahin. Gitu. Betul. Itu yang menjadi alasan saya bikin wadah. Jangan lupa di follow guys. Iya. Ada penutupannya gimana? Kesimpulan. Buat orang-orang di luar sana nih ya, sedikit kesimpulan dari podcast kali ini. Buat orang-orang yang kesepian, menurut saya itu lu nggak kesepian gitu. Sebenarnya banyak orang yang sayang sama lu, cuma lu nggak ngerasa. Di lingkungan lu tuh sebenarnya banyak banget orang yang sayang sama lu, cuma lu nggak ngerasa aja. Gitu sih buat gua. Ya, buat orang luar sana. Dari kakak sendiri?
Terima kasih. Dari kakak sendiri gimana? Tentang depresi dan Gen Z. Kesimpulannya adalah yang bisa sebenarnya balik lagi topik awal ya. Untuk bisa mengendalikan diri sendiri adalah bagaimana kamu bisa memindset dirimu dengan sebaik mungkin. Karena yang bisa mengendalikan emosimu dan juga kepribadianmu adalah ya kita sendiri gitu. Mau konsultasi ke siapapun, mau ke memang ahlinya bahkan dokter, kalau kamu nggak bisa menerima apa yang diobrolin orang-orang itu, ya kamu akan berdamai. Oke. Nah, kalau dari gue sendiri, dari kesimpulan dua para lelaki ini, yang penting itu diri lu sendiri. Tepatin diri lu di lingkungan yang benar. Jangan di lingkungan yang buat lu tertekan. Gitu guys. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kalian telah berkenan hadir di podcast kita, yaitu Nine Spark. Semoga kedepannya teman-teman yang mendengarkan atau melihat video ini lebih bisa mengatur emosinya, lebih bisa bercerita di tempat-tempat yang seharusnya itu buat cerita. Kami dari Nine Spark mengucapkan terima kasih telah menonton. Bye-bye guys. Bye-bye.